Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hikmat sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita rilis di awal bahwa ada fenomena yang menarik ya, ada masjid ini berjalan kemana-mana dan konon ini ada di Jepang. Nah, ini sangat menarik. Kemudian saya yakin ke depan ini akan ditiru oleh tempat-tempat dan negara-negara lain, di mana situasi kondisi ini manusia selalu menuntut untuk efektif, diburu waktu, untuk taktis di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk ibadah. Akan tapi yang harus dikaji kemudian adalah apakah kemudian masjid berjalan ini hanya istilah saja ataukah secara fikih ini memang disebut masjid. Baik, teman-teman sekalian, saya membawa kitab Jamal. Para santri menyebut begitu karena memang ini adalah karya dari Syekh Sulaiman Al-Jamal. Ada 5 juz besar-besar dan adalah fikih madzhab Syafi'i yang menghasiai dari mengsarai dari kitab Manhaj. Manhaj ini adalah karya dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Nanti bisa dibuka di juz 2. Ini berangkat dari iktikaf. Jadi iktikaf ini adalah satu-satunya ibadah, salah satu ibadah yang syaratnya harus di masjid. Jadi selain masjid tidak diperbolehkan. Iktikaf itu apa? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Niatnya takarrub, tadarruk, mendekatkan diri pada Allah. Nah, lebih baik berdiam diri ini disertai dengan zikir, baca Quran, sholawat dan lain sebagainya. Itu adalah iktikaf. Niatnya cukup nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Jadi saya berniat iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping niat, rukun dari iktikaf itu adalah masjid. Jadi yang ditempati untuk berdiam diri ini adalah masjid. Nah, masjid ini di dalam kajian fikih Syafi'iyah itu layakunul masjidu ila waqfan. Jadi masjid itu tidak ada kecuali wakaf. Jadi harus wakaf. Nah, oleh sebab itu ketika madzhab Syafi'i mengkaji tentang masjid, kan ada kajian-kajian yang menarik. Jadi masjid itu adalah kalau itu dimutlakan bahwa tanah ini adalah masjid ini tanpa dikoiti, maka nanti seatasnya ini maka semuanya adalah masjid. Bahkan bangunan di atasnya ini kalau diniati wakaf masjid, maka semuanya juga menjadi masjid bangunan di atasnya. Nah, di sini disebutkan bahwa iktikaf itu kalau sudah di bangunan masjid kemudian diwakaf masjid semuanya, maka boleh dilakukan di mana saja. Jadi sawaun sudhuhu, jadi lantai 2 boleh, wajidaruhu di temboknya juga boleh itikaf, waraushanuhu atapnya juga boleh, waruhbatuhul qadimah juga boleh. Jadi serambi yang lama, yakni serambi yang ketika dibangun ini berbarengan dengan masjid. Kalau serambi baru ini kalau tidak diinsya, tidak diniati menjadi wakaf masjid, maka juga tidak bukan masjid. Jadi intinya kalau ini semuanya sudah wakaf masjid, apapun sebutannya, kalau di Indonesia kan macam-macam juz-juz masjid itu, ada indulan, ada serambi, ada menoro, ada pengimaman dan lain sebagainya. Maka ini semuanya adalah masjid dan bisa digunakan untuk iktikaf karena itu sesungguhnya adalah masjid. Nah, yang menarik di sini adalah wakadha mangkulun. Jadi masjid itu tidak harus bawah masjid atau masjid, tidak begitu. Jadi tergantung wakafnya. Jadi kalau orang punya satu bangunan 2 lantai umpama, yang atas niati wakaf masjid, yang bawah tidak, maka ya hanya lantai 2 ini aja yang masjid. Atau dibalik. Jadi yang atas ini bukan masjid, yang bawah ini masjid. Ini bisa. Jadi
tergantung wakafnya, apakah diniati wakaf semua atau di bagian-bagian tertentu. Nah, demikian pula wakaf ini bisa mangkul. Jadi masjid ini bisa mangkul. Sehingga di sini disebutkan wa kadza mangkulun asbatahu wa waqafahu masjidan sumanaza. Jadi ada orang wakaf masjid tapi di atas, jadi bukan bagian bawah. Nah, atas ini tidak permanen. Maka ini ketika diwakafkan menjadi masjid, maka menjadi masjid. Ketika dilepas ini tetap masjid. Nah, dari sinilah kemudian di ilghos atau teka-teki fikih itu ada satu pertanyaan, ada orang kemana-mana bawa masjid. Nah, ini berangkatnya dari bahwa ada orang, kemudian dia mewakafkan sajadahnya saja atau bajunya, syaratnya harus ditasmir, diisbat dulu, diplaster, bisa dipaku sajadahnya itu semisal, kemudian dia niati ja'al tu hadas sajadah masjidan, saya jadikan atau saya wakafkan sajadah ini menjadi masjid, tapi duna asfaliha, jadi tidak yang lantainya, jadi sajadahnya. Nah, maka ini menjadi masjid. Nah, ketika itu dilepas plasternya, dilepas pakunya, nah ini kalau kemana-mana, dibawa kemana-mana, maka ini namanya orang kemana-mana bawa masjid. Nah, dari sinilah kemudian kita kembali kepada masalah kita, apakah bis yang viral itu betul-betul masjid secara hukum fikih? Jawabannya adalah iya, apabila oleh si wakifnya, jadi orang yang berwakaf ini diwakafkan menjadi masjid bis ini. Nah, sehingga bis saja, jadi bukan lantai bukan tanah pijakannya, jadi bisnya saja. Maka bis ini, maka ini masjid. Artinya ini dibuat iktikaf menjadi sah, apalagi sholat jamaah, sholat Jumat, di mana sholat jamaah dan Jumat tidak harus di masjid. Ini ya lebih-lebih. Akan tapi ada nilai utamanya kan, ini memang masjid. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah karena ini masjid, maka tajri ahkamul masjid. Masjid bis ini, bis yang berjalan ini. Artinya tidak boleh semisal tanjis gitu, dikotori, dibuangi najis, ini tidak boleh. Karena dia adalah masjid, maka harus tajri ahkamul masjid. Mudah-mudahan ini akan bisa berkembang di negara-negara yang lain agar supaya orang Islam di sebagian negara yang kesulitan untuk beribadah di masjid ini menjadi mudah, karena manusia akan terus berpacu dengan waktu, ingin yang efektif, taktis dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.